Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dalam acara podcast Bu Dosen, podcast buku ajar dosen, yang kali ini bersama dengan saya, Ibu Dr. Yuli Astuti SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Anita. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah. Kalau nggak baik nggak kesini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada podcast Bu Dosen kali ini kita akan membahas mengenai buku ajar yang berjudul tentang English for Islamic Studies Reading and Exercise Book. Oke. Baik, kita mulai saja kalau begitu. Pertama-tama Bu Yuli, buku ini tuh berisi mengenai apa? Buku English for Islamic Studies ini sebenarnya adalah buku ajar Mbak Anita. Okay. Buku ajar yang kami khususkan untuk studi Islam, mahasiswa yang ada di studi Islam gitu, yang ada di keislaman. Kalau di kita kan FAI ya. Iya. Nah, itu. Oh, gitu. Lalu target pembaca dari buku ini itu siapa, Bu? Targetnya sebenarnya ya, kami menyusun buku ini targetnya awalnya mahasiswa kita sendiri, tapi ternyata ini juga relevan untuk umum, bahkan untuk SMA atau santri atau siapapun pembaca yang berminat untuk belajar bahasa Inggris sekaligus memahami nilai-nilai Islam dalam konteks berbahasa Inggris gitu. Oh, gitu. Bahkan kemarin itu kami itu dapat email loh. Saya itu dari email dari luar negeri, dari India atau Pakistan gitu ya. Itu baca buku kami dan minta key answer, minta kunci jawaban. Karena di buku itu memang kita nggak ngasih kunci jawaban, jadi semuanya harus belajar. Bahkan kita sendiri kalau mau ngajar harus belajar dulu, jadi nggak ada kunci jawaban. Oh gitu. Oh iya, buku ini itu dibuat oleh Bu Yuli dan rekannya ya. Bu Ruli Astuti. Oh gitu. Oh iya. Lalu melihat dari isinya itu tadi, ini Bu, mengapa buku ini itu penting bagi pembacanya, misalkan untuk mahasiswa yang di kampus, pesantren gitu atau sekolah gitu. Tidak bisa dipungkiri ya Mbak, karena bahasa Inggris sekarang kan sudah menjadi tuntutan yang global gitu ya. Dan banyak sekali literatur, diskursus internasional atau bahkan publikasi ilmiah itu khususnya yang Islam, tentang Islam itu berbahasa Inggris. Nah, melalui buku ini adalah sebagai menurut kami ini penting untuk semua kalangan ya, tidak hanya mahasiswa yang saya sampaikan tadi, belajar bahasa Inggris sekaligus belajar tentang nilai-nilai Islam. Intinya adalah buku ini bisa menjembatani antara konteks linguistik dan konteks religius. Oh gitu. Berarti kalau di pasaran sana kan ada Bu ya buku sejenis gitu yang ini sama gitu. Yang sama gitu. Memang ada. Memang ini bukan buku satu-satunya. Memang, tapi ada pembedanya Mbak. Iya, pembedanya apa? Kenapa kami waktu itu bikin buku ini? Waktu itu kita mau ngajarkan bahasa Inggris di FAI, di Fakultas Agama Islam waktu itu kan. Tapi tidak ada latihan gitu loh, soal latihan yang sesuai gitu, sesuai dengan karakter mahasiswa kita waktu itu. Ada memang banyak buku-buku bahasa Inggris Islam, bahasa Inggris itu yang teks, tapi mereka itu full teks gitu loh Mbak, tidak ada latihannya, tidak ada contoh soalnya, tidak ada latihan-latihan untuk mengisi soalnya. Nah, dengan berbasis atau berdasarkan itu, kami berdua itu punya ide untuk mengembangkan buku ini. Jadi ada teks. Jadi buku ini tuh ada 14 unit. Ada 14 unit dan semuanya itu setelah teks itu, setelah kami berikan teks reading ya, itu ada soal reading comprehension ya, ada soal-soalnya yang harus diisi, harus dikerjakan sebagai latihan. Ada juga speaking ya, yang kita konsep waktu itu, yang kita konsep di dalam buku itu dialog gitu ya Mbak ya. Ini tuh ditujukan untuk
kan untuk kalau di Umsida sendiri kan ditujukan untuk mahasiswa semester berapa, Bu? Satu waktu itu, Mbak. Satu. Waktu itu satu. 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 Iya. Lalu apa itu kan tadi kan diceritakan, Bu, ya. Isinya kan ada 14 unit, ya kan. Lalu hal yang menarik dari buku tersebut itu apa, Bu? Yang menarik sebenarnya ini agak narsis nih. Ya. Karena penulis kan bikinnya ya menarik lah semuanya. Iya. Yang menarik itu ya itu tadi, karena ini kan ada kaitannya dengan studi Islam. Jadi kami mengemasnya dalam teks bahasa Inggris gitu ya. Jadi pembaca bisa belajar bahasa Inggris sekaligus nilai-nilai Islam. Nah, teks yang ada di dalam buku itu bermacam-macam, Mbak. Ada adab atau akhlak dengan tetangga, ada larangan berbohong atau gibah gitu ya, yang menjadi apa ya, yang banyak dibahas ya. Kemudian ada juga tentang tawakal kepada Allah. Lalu untuk selanjutnya Bu Yuli sendiri sebagai pengarangnya ya, apakah penulis mohon maaf, apakah ada rencana ke depan, misalkan entah itu bukunya akan dikembangkan lagi atau direvisi atau tentunya ada ya. Ada beberapa arah rencana sebenarnya saya dan Bu Ruli sebagai penulis buku ini, karena di buku ini itu sebenarnya masih intermediate, Mbak, masih level bawah. Jadi kita juga punya rencana itu bisa kita advance-kan ya, baik dari segi kosakatanya mungkin kita lebih upgrade lagi, kemudian teksnya itu kemudian juga ada juga ini skill listening yang belum ada. Jadi di buku itu jadi di buku itu kita kan kalau di bahasa ada 4 skill sih, Mbak ya. Ada membaca, ada mendengar, ada mendengar, ada menulis dan berbicara. Nah, ini yang belum ada itu listening di situ. Jadi rencananya ke depan kita akan advance-kan itu level bukunya, kemudian menambahkan materi listening di dalam buku itu. Mungkin dengan menambahkan barcode dan kurang tahu nantilah. Dilihat perkembangan selanjutnya. Lalu untuk mengakhiri perjumpaan podcast kali ini. Singkat sekali. Karena apakah ada closing statement dari Bu Yuli untuk tentang yang berhubungan dengan buku ini atau yang berhubungan dengan program pendidikan bahasa Inggris? Mbak Irta nggak di briefing tadi soal closing statement. Nggak apa-apa, ngalir aja gitu. Closing statementnya itu untuk mahasiswa yang mau belajar bahasa Inggris. Itu juga bisa loh belajar dengan belajar dengan bermacam-macam bidang, tidak hanya tentang keislaman, tapi juga tentang ekonomi, tapi juga tentang pendidikan atau sains dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kata susah untuk belajar bahasa Inggris. Semua bisa sesuai dengan bidangnya masing-masing, interestnya masing-masing. Terima kasih Bu Yuli untuk waktunya di podcast Bu Dosen kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk sahabat perpustakaan Kak. Kita akan berjumpa kembali dalam acara podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.